Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita lanjut ke sesi yang kedua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan asesmen diagnostik non-kognitif tentang bagaimana sih strategi yang perlu kita kuasai untuk membuat asesmen diagnosis non-kognitif ini agar lebih mengenai sasaran yang kita harapkan. Selanjutnya, setelah kita melakukan pelaksanaan asesmen diagnosis non-kognitif, kita perlu tindak lanjut. Bagaimana caranya? Yang pertama, setelah kita membuat pelaksanaan, memberikan pertanyaan, direspon oleh peserta didik, sekarang kita lihat. Yang pertama, kita identifikasi dulu. Kita identifikasi peserta didik ataupun siswa-siswa kita yang melakukan atau mengekspresikan emosi negatif, dan kemudian kita ajak mereka berdiskusi empat mata. Kita panggil mereka, kalau perlu mungkin boleh juga kita ajak mungkin guru BK-nya, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita panggil, kita identifikasi, kita pilih mana murid-murid kita yang melakukan ataupun menjawab dengan ekspresi emosi negatif. Kita ajak diskusi secara empat mata. Kemudian setelah kita melakukan diskusi dengan mereka, kita lanjutkan dengan tindak lanjut untuk mengkomunikasikannya dengan orang tuanya jika diperlukan. Namun jika tidak diperlukan, seandainya dengan bicara dengan kita cukup memberikan kenyamanan, ketenangan, dan menjawab kegalauan hati mereka, maka tidak perlu sampai ke orang tua ataupun guru-guru. Nah, yang ketiga, kita lakukan lagi pelaksanaan asesmen non-kognitif dari awal pembelajaran lagi. Jadi untuk mengetahui apakah apa yang kita lakukan ini memang benar-benar sudah berhasil. Jadi setelah kita melakukan non-kognitif yang pertama, selanjutnya kita lakukan lagi asesmen diagnostik non-kognitif untuk melihat kembali kondisi emosi psikologinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak Jum ataupun Pak Rahman terkait dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Setelah ini kita akan masuk ke yang kognitifnya. Ada? Iya, jelas Pak. Jelas ya? Oke, baik. Nah, kalau jelas, sekarang saya akan minta Pak Jum dan Pak Rahman untuk menjawab, memastikan kemampuan ataupun rasa pengetahuan yang telah kita pelajari barusan ini. Ya, sekarang saya akan stop share. Kita akan menggunakan jawaban-jawaban Pak Jumardika dan Pak Abdurrahman di menti.com. Nah, ya, silakan Pak Jumardika dan Pak Rahman membuka Mentimeternya dan menti.com-nya. Untuk kodenya saya akan share screen. Bentar, saya izin untuk membuka menti.com-nya. Nah, baik. Nah, sekarang silakan Pak Jumardika dan Pak Abdurrahman untuk menulis kodenya ya. Silakan masuk ke menti.com. Kemudian setelah masuk ke menti.com, silakan ketik tulisan ini. Kodenya ada di kolom chat atau kalau mau ditulis 36220747. Di copy paste boleh ya. Silakan Pak Jumardika dan Pak Rahman menjawab pertanyaan ini. Apakah benar nih Pak Jum dan Pak Rahman sudah memahami tentang apa yang barusan saya jelaskan? Jawab, tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Kodenya berapa Pak? Oh, kodenya 3622. Bentar, 3622 0747. 3622 01 ya? 0747. Oh iya. Di atas ini ada ya, kalau Bapak-Bapak lihat di atas layar, itu ada tuh, yang kotak coklat ini. Itu kodenya. Ya, sip. Oke, silakan. Sudah? Silakan dijawab. Apa saja tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif? Apa ya? Kira-kira apa tadi? Sudah saya jelaskan. Ada 3. Oke, saya kasih kunci, ada 3. Ada 3 tahapan. Oh, itu yang tadi ya? Ya.
Ada 3 tahapan dalam tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. 1 apa, 2 dan 3. Formatif kan ya? Formatif kan? Itu macam-macam asesmen. Wah. Sekarang tahapannya. Tahapan-tahapan kalau kita mau melaksanakan asesmen diagnosis itu seperti apa? Kira-kira Pak Jum dan Pak Rahman. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, di awal-awal, itu ada tahapan-tahapan dulu. Sebelum kita melakukan segala sesuatu pun kita harus ada tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Ya? Tahapannya. Silakan semampunya, nggak apa-apa. Apa tadi ya? Oke, terima kasih Pak Rahman sudah menjawab. Ini Pak Rahman ya? Pak Jum, silakan. Ya. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnosis kognitif ada 3 menurut Pak Rahman. Ada identifikasi emosi siswa, melakukan tindak lanjut, ulang pelaksanaan asesmen kognitif. Oke. Ya. Bagaimana jawaban Pak Jum? Kita lihat jawabannya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah ada jawaban ya. Dari 2 jawaban yang ternyata berbeda, tapi sebenarnya ada kesamaan dan kemiripan di dalamnya. Oke, terima kasih Pak Jumadika dan Pak Abdurrahman. Kalau kita lihat nih, kira-kira jawaban mana yang paling benar nih? Jawaban Pak Rahman ataupun Pak Jum? Kira-kira yang mana ini? Oke, Tedeng. Jawaban yang terbenar, yang paling mendekat, yang paling benar adalah jawaban Pak Jumardika. Jadi, dalam tahapan melaksanakan asesmen diagnostik itu ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata Pak Jum sudah paham ya. Pak Rahman sudah paham, karena di situ ada tindak lanjut. Sudah benar. Mantap. Ya. Pak identifikasi juga sudah benar, karena dalam tindak lanjut dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Jum dan Pak Rahman. Baik, sekarang saya akan lengkapi dan saya selesaikan. Nah, tadi sudah kita masuk ke asesmen diagnostik non-kognitif. Sekarang yang kognitif, Bapak dan Ibu. Nah, asesmen diagnosis kognitif ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan sekarang. Kemampuan siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Seperti tadi yang barusan saya lakukan ini adalah contoh kemampuan kita. Contoh mengetahui diagnosis kognitif. Ya kan? Yang barusan kita lakukan adalah contoh daripada asesmen diagnosis kognitif. Nah, dalam pelaksanaannya, asesmen diagnosis ini bisa berupa asesmen formatif ataupun sumatif sebenarnya. Nah, jadi asesmen diagnosis kognitif ini bisa juga menjadi acuan contoh daripada asesmen formatif dan sumatif. Nah, tahapan-tahapannya bagaimana? Sama dengan non-kognitif, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada diagnosis atau tindak lanjut. Yang penting harus kita ketahui di sini adalah bahwa dalam melaksanakan asesmen kognitif, untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi di sini yang paling penting adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kita. Ya, bukan untuk mengejar nilai ataupun target kurikulum. Itu yang paling penting. Baik, selanjutnya, nah ini contoh Bapak sekalian ya. Contoh, pertama buat jadwal pelaksanaan. Misalnya, baik anak-anak, minggu depan kita akan melakukan asesmen kognitif, atau mungkin sebelum pembelajaran, setelah pembelajaran saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian seperti itu, ataupun saya akan bertanya kepada bapak-bapak sekalian. Yang kedua, identifikasi materi asesmen. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana mungkin. Nah, di siang kuning ini berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun yang belajar di rumah. Nah, ini beberapa contoh bapak-bapak sekalian. Ada contoh-contoh yang mungkin bisa kita lakukan ya. Pertama mungkin kita lakukan pengolahan hasil asesmen. Kalau sudah selesai ya, setelah kita melakukan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif, kita lakukan tindak lanjut. Yang pertama apa? Kita lakukan pengolahan, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, tidak paham. Yang kedua, hitung rata-rata kelas.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi siswa per kelompok, 3 kelompok. Yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas yang akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Artinya capaiannya belum sampai. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata. Mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan. Yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, kemudian selanjutnya, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Dan yang terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Ya, dengan bentuk dan strategi yang variatif tentunya. Ya, supaya anak tidak merasa bosan dan monoton. Sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Yang paling penting adalah guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, ini contoh saja. Bapak bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Ini contoh dari pembelajaran matematika. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin bisa Bapak Ibu ikuti nanti akan saya berikan. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak sekalian, nah kita sudah belajar tentang asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan asinkronus. Dalam asinkronus ini silakan Bapak-bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Kurang lebih perihal tentang bagaimana praktek asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif di sekolah Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan tentang contoh-contoh pertanyaan non-kognitif dan kognitif dari materi diagnosis ini. Ya, silakan dibuka LMS-nya, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat sampai pukul 6 pagi ini. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ya, jelas Pak, mantap. Jelas ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Jumardika, Pak Rahman. Dengan demikian, saya akan tutup. Sebelum saya akhiri, saya minta mungkin satu orang, siapa yang bisa merefleksikan materi apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa manfaatnya dan seterusnya. Silakan, mohon izin satu orang. Berdoa ini. Merefleksikan materi yang sudah kita pelajari ini, refleksikan. Silakan. Mungkin Pak Rahman, silakan refleksikan apa sih hasil pembelajaran kita hari ini. Pak Meta kali ya. Gimana? Pak Meta kali ya, Pak Meta. Oh, saya. Oke, baik. Sebelum saya mungkin Pak Jum. Pak Jum Boleh? Kira-kira apa refleksi? Belajar ini mungkin yang saya dapat, kita bisa mengetahui asesmen macam-macamnya di dalamnya. Itu ada diagnostik, ada formatif dan sebagainya. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Pak Jumardika, keren. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan Pak Rahman memimpin doa untuk menutup acara kita hari ini. Baik, terima kasih Pak atas materinya hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kami, insya-Allah bisa diaplikasikan di sekolah nantinya. Dan mengakhiri kegiatan pada sore hari ini karena sudah menjelang maghrib, kita berdoa bersama dengan mengakhiri dengan membaca doa suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Rahman dan terima kasih juga Pak Jum atas kesediaan waktunya. Kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.